Universitas Maijen Sungkono yang terletak di Jalan Irian Jaya, nomor 4 Kranggan, Kota Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan daring, yaitu untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi pokok analisa peluang usaha dan resiko usaha. Kompetensi dasar yaitu menganalisa peluang usaha, produksi barang dan jasa. Kemudian merencanakan produksi usaha, indikator capaian adalah untuk menjelaskan pengertian pentingnya usaha, kemudian menjelaskan unsur-unsur dan ciri peluang usaha. Nah, ketika kita berbicara tentang wira swasta atau bisnis, tentu terkadang hal ini di luar dugaan ya, tetapi kadang-kadang juga kita harus mempelajari, karena usaha ini ada suatu hal yang berkaitan dengan orang banyak atau konsumen. Nah, apa yang pertama kita lakukan di dalam kita berusaha? Yaitu kita harus mengetahui apa itu yang disebut peluang usaha. Jadi peluang usaha itu adalah suatu kesempatan yang dimanfaatkan oleh seseorang dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit atau kekayaan dengan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua adalah peluang usaha selalu ada di mana-mana ya, dimanapun berada. Namun peluang usaha itu memiliki prospek dan resiko masing-masing atau resiko yang berbeda di tempat di mana mereka berada. Itu dengan resiko masing-masing itu punya resiko yang berbeda-beda yang dimaksud. Kemudian peluang usaha itu juga bisa dipilih, tetapi kita harus memperhatikan resiko usaha tersebut. Ketika kita membuat usaha atau menganalisa peluang usaha, maka kita yang pertama kita perhitungkan adalah dalam segi risiko. Jadi bukan untungnya saja dulu, risikonya dulu yang kita perhitungkan. Nah, apa artinya? Jadi kita peluang usaha itu bagaimana ya, risikonya bagaimana ya, gitu yang harus kita pertimbangkan sehingga kita bisa paling tidak itu kita harus berhati-hati, tetapi kita harus berani mengambil sebuah resiko. Kemudian sumber-sumber daripada peluang usaha. Yang pertama, sumber peluang usaha itu dari diri kita sendiri ya, yaitu dari sebuah hobi ya. Terkadang hobi ini kalau kita kelola dengan profesional, maka hobi ini juga bisa menjadi peluang usaha. Kemudian keahlian, pengetahuan, kemudian bisa dari lingkungan. Jadi kalau dari lingkungan berarti ini kaitannya dengan lingkungan kita sekitarnya, dari orang tua. Jadi sumber usaha itu bisa karena meneruskan usaha orang tua, kemudian dari tetangga. Jadi kita mengamati sumber usaha tetangga butuh apa, kita juga itu juga bisa jadi sumber usaha. Kemudian teman kuliah, jadi kita tahu kebutuhan teman kuliah, misalkan kebutuhan fotokopi dan sebagainya. Kita bisa mengamati kebutuhan buku
Tetapi kalau kita jeli tahu tempat di mana fotokopi murah, maka kita itu tidak mendapat menjadi peluang usaha ya. Fotokopi itu kelihatannya walaupun angkanya cuma Rp100, tetapi kalau kita bisa memanfaatkan kebutuhan teman kuliah yang banyak, satu kelas ada 60 orang, kemudian 60 orang itu satu mahasiswa itu kalikan berapa, nah, ambil aja Rp10 atau Rp5, kita bisa nego dengan pemilik fotokopi dengan diskon sekian. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan menjadi sumber-sumber usaha. Kemudian media sosial, ini juga termasuk lingkungan, karena apa? Media sosial sekarang itu menjadi teman kita sehari-hari. Jadi kita bisa memasarkan, bisa menjual melalui media sosial. Kemudian sumber peluang usaha juga dari perubahan. Jadi ada perubahan gaya hidup, teknologi, kemudian musim. Nah, ini perubahan. Jadi sekarang gaya hidup itu manusia itu serba ingin praktis. Jadi dia ingin praktis, jadi nggak perlu repot-repot. Nah, ini yang kita menjadi sumber perubahan. Kemudian musim. Nah, ketika musim cuaca panas, apa yang dibutuhkan konsumen? Ketika musim dingin, misalkan kalau musim panas, maka kita jual es campur yang inovatif ya. Kalau biasanya es campur itu dengan susu, maka kita buat contohnya ini ya, membuat es campur dengan madu ya. Nah, terus kalau musim dingin kita jual buah. Nah, kalau biasanya buah itu di es jus, maka kita es jus dengan tadi saya sampaikan dengan bukan gula lagi, menjadi dengan madu atau bagaimana itu ada. Kemudian sumber usaha juga bisa diperoleh dari konsumen. Terkadang kita usaha ini juga diperoleh sumber usaha dari konsumen yang memberikan gagasan kepada diri kita. Ya, gagasan atau gagasan orang lain. Kamu usaha seperti ini, di sini banyak orang membutuhkan seperti ini. Dan ini sering terjadi sebuah usaha dari gagasan orang lain. Nah, ini ya. Kemudian unsur peluang usaha, kita juga harus mengamati unsur peluang usaha. Yang pertama adalah pasar. Ya, dalam hal ini pasar bukan berarti pasar-pasar yang di pasar itu. Mengamati pasar itu mengamati apakah siapa pembeli kita. Ya, kita misalkan mau produksi sandal atau memproduksi sepatu, bagaimana pasar kita? Siapa yang membeli? Usia berapa? Usia 17 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas atau ini adalah mengamati. Ketika usaha, maka barang kita nanti siapa yang membeli. Nah, ini harus menjadi unsur usaha atau porsi yang pertama. Jadi ketika kita bisa produksi atau kita bisa menjual, siapa sih yang membeli barang kita itu. Kemudian inovasi baru. Tadi saya sampaikan bahwa konsumen sekarang itu adalah mudah bosan. Orang sekarang itu mudah bosan. Nah, maka kita harus inovasi baru. Nah, ketika kita melihat di kota lain ada, misalkan ini ada, kalau ada kebun coklat ya. Nah, kemudian bagaimana ya kalau kita buat kebun coklat di daerah kita, misalkan kafe kebun coklat di daerah kita. Nah, dengan minuman coklat, tetapi kita inovasi. Nah, kita inovasi sehingga terkadang ini bisa diperoleh dari pengamatan kita ketika di luar kota dan di tempat kita tidak ada. Nah, ini juga menjadi aspirasi, jadi unsur peluang usaha. Kemudian sesuai dengan keahlian kita. Jadi janganlah kita usaha yang kita tidak suka. Maka kita setiap pekerjaan itu kita harus suka dulu, kemudian kita lanjutkan. Kalau kita hanya ikut-ikutan, maka kita mudah untuk bosan.
Kemudian koneksi relasi. Jadi kita juga banyak teman orang lain ya yang memberikan diajak untuk kerjasama merger, sehingga kita lebih mudah untuk lebih terkenal ya dengan bekerjasama dengan orang lain, termasuk modal ini bisa dipacu ketika kita berusaha. Tren usaha sekarang, nah sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi janganlah kita membuat usaha yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Seperti sekarang ini, kita sekarang ini musimnya orang gowes. Sekarang kan banyak setelah presiden kita sering jalan-jalan naik sepeda, ngasih hadiah sepeda. Nah ini memang tujuannya ke arah ke sana. Nah, sekarang orang tuh sudah hobi naik sepeda. Nah tentu orang hobi naik sepeda itu kebutuhannya banyak. Ada kebutuhan t-shirtnya, kebutuhan helmnya, kebutuhan kacamatanya. Nah ini kebutuhan untuk sepatunya. Nah ini peluang usaha yang kita baca. Nah sehingga orang-orang yang peka itu sudah menawarkan berbagai macam di media sosial tentang kebutuhan seorang gowes. Di tren sekarang. Kemudian unsur usaha juga bisa memanfaatkan produksi orang lain. Jadi kita membuat sebuah produk, terkadang juga kita memanfaatkan produk orang lain, kemudian kita olah ya. Kalau dalam kemarin saya sampaikan bahwa kita olah sumber daya yang lebih bernilai ekonomi. Jadi misalkan ada tepung, bagaimana tepung itu bisa lebih ekonomi, bisa nilainya jualnya tinggi, maka kita olah menjadi sebuah makanan yang bernilai tinggi. Saya kira itu adik-adik sekalian untuk pertemuan yang ketiga ini, mudah-mudahan kamu bisa memahami. Jadi ingat, mata kuliah kewirausahaan itu terkadang gampang untuk dipahami, tetapi tidak mudah untuk direalisasi, karena merealisasi itu butuh tekad dan butuh keberanian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.